La Gazzetta dello Sport hari ini menyoroti dua aspek penting dalam perjalanan Christian Cifu bersama Inter. Pertama, hubungan kuat yang dimilikinya dengan para petinggi klub. Marotta dan Ausilio mengenal Cifu dengan sangat baik, mereka tahu apa yang bisa diharapkan darinya, dan bagaimana mendukungnya secara maksimal. Kedua, soal kepemimpinan. Cifu sejak awal telah menegaskan bahwa dialah pemimpin tim. Hal itu sudah ia sampaikan langsung dalam rapat tim di Hotel Charlotte, tak lama setelah insiden kecil antara Lautaro dan Calhanoglu. Secara taktik, Cifu tengah membangun tim yang fleksibel, lini tengah dengan 4 pemain, ditambah 1 atau 2 trequartista yang mendukung lini serang. Tujuannya jelas, yaitu menjaga kebugaran para pemain kunci agar tidak kelelahan sepanjang musim. Dalam hal ini, Cifu dan pelatih fisik Rapetti sepakat, intensitas harus ditingkatkan. Maka dari itu, menu latihan kini mencakup sesi lapangan yang lebih lama, game sebelum latihan utama untuk mencegah cedera, serta penggunaan teknologi kecerdasan buatan sebagai bagian dari pendekatan modern dalam pengelolaan fisik pemain. Botafogo benar-benar serius dalam mengejar Mehdi Taremi, penyerang yang akan dilepas Inter setelah musim yang bisa dibilang mengecewakan. Menurut laporan Globo Esporte, klub Brasil tersebut sadar bahwa Taremi masih ingin melanjutkan karirnya di Eropa. Namun, mereka siap menawarkan proyek olahraga yang ambisius dan gaji yang kompetitif, meskipun tetap lebih rendah dari yang ia terima di Inter, demi meyakinkan sang penyerang untuk bergabung di bawah arahan Davide Ancelotti, di mana ia akan menjadi salah satu pemain kunci. Secara internal, pihak Botafogo mengakui bahwa transfer ini sulit terwujud. Namun begitu, rasa optimisme tetap tinggi bahwa mereka bisa mengubah pikiran mantan bintang Porto itu. Sementara itu, Inter memilih bersikap sebagai penonton, memperhatikan perkembangan negosiasi yang sejauh ini disebut berjalan tanpa hambatan. Suasana baru namun tetap penuh ketenangan menyelimuti Appiano Gentile. Christian Cifu, pelatih baru Inter, kemarin tiba di pusat latihan untuk mulai menyusun rencana kerja dan menyambut para pemain yang telah lebih dulu mempersiapkan diri untuk musim depan. Seperti dilaporkan oleh Corriere dello Sport, Cifu juga hadir di markas besar Inter di Via della Liberazione, dalam pertemuan ketiga usai gelaran Piala Dunia antar klub. Yang menarik, atmosfer di Pinetina dilaporkan sangat positif. Bahkan, Cifu tampak bercanda akrab dengan Calhanoglu, pertanda bahwa ketegangan sebelumnya sudah mereda. Secara taktik, Inter tetap akan meneruskan fondasi era Inzaghi, namun dengan beberapa penyesuaian. Salah satunya adalah target besar mereka, Ademola Lookman. Kehadirannya bisa membuka peluang formasi dengan 3 pemain ofensif, pertanda era baru yang mulai terbentuk di bawah arahan Cifu. Inilah foto yang ditunggu-tunggu para tifosi Inter selama berminggu-minggu. Setelah drama panas yang menghiasi musim panas, akhirnya Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu menunjukkan bahwa badai telah berlalu. Foto bersama mereka jadi simbol rekonsiliasi, menutup segala polemik yang sempat memanas usai laga kontra Fluminense. Ketegangan sempat memuncak setelah komentar tajam Lautaro dan Marotta, yang dibalas keras oleh Calhanoglu di media sosial. Rumor dari Turki pun sempat mengguncang, tapi tak ada yang jadi kenyataan. Hakan kini kembali ke Appiano dan memastikan dia akan tetap di Inter. Sebelum latihan resmi dimulai, keduanya bertemu lebih dulu. Semua tanda menunjukkan, mereka sudah saling bicara, sudah saling mengerti. Dan lewat satu foto, mereka mengirim pesan kuat untuk seluruh tifosi Nerazzurri. Masa depan Mehdi Taremi tak akan berlanjut di Brasil. Meski Botafogo menunjukkan ketertarikan kuat, sang striker asal Iran, yang kini bersiap meninggalkan Inter, tidak membuka diri untuk pindah ke negeri Samba. Prioritasnya tetap satu, yaitu bertahan di Eropa. Seperti dilaporkan oleh Sport Mediaset, saat ini tengah berlangsung komunikasi intens antara pihak Taremi dan 2 klub Premier League. Sementara itu, Inter hanya bisa menunggu, menanti tawaran resmi yang bisa mengakhiri kisah Taremi di kota Milan. Inter bersiap melancarkan serangan akhir untuk mendatangkan Ademola Lookman dari Atalanta. Seperti dilaporkan oleh Corriere dello Sport, pekan depan akan jadi momen krusial. Ivan Zazzaroni, direktur media olahraga ternama itu, mengungkap lewat Instagram bahwa Octre telah mengucurkan dana sebesar 100 juta euro untuk Marotta dan Ausilio. Dan satu nama yang jadi prioritas utama adalah Ademola Lookman.
Inter siap menaikkan tawaran hingga 45 juta euro. Kini, bola ada di tangan Atalanta, serta keputusan akhir dari sang pemain sendiri. Dalam sebuah permainan sosial media yang dibuat oleh La Gazzetta dello Sport, Paolo Di Canio memberikan penilaian singkat terhadap para penyerang yang akan dimiliki Christian Chivu di Inter musim depan, hanya dengan beberapa kata. Lautaro, dia penuh amarah dan determinasi, baik di dalam maupun di luar lapangan, ujar komentator Sky Sport itu. Turam seperti patung berlari, sangat cepat. Bonni masih menjadi misteri, tapi dia adalah tipe pemain yang tepat untuk Inter, bahkan sebagai senjata dari bangku cadangan. Pio Esposito, dia adalah penyerang tengah modern. Seseorang harus berani, atau bahkan wajib, memberinya kesempatan untuk melakukan kesalahan. Karena pemain seperti dia sangat dibutuhkan oleh tim nasional Italia. Dan untuk Ademola Lookman, target utama Inter di bursa transfer, Di Canio hanya butuh dua kata, Fantasia Leggiadra, imajinatif dan elegan. Menjelang musim baru Liga Champions, Paolo Condo dalam tulisannya di Corriere della Sera mengulas peta kekuatan para kandidat juara. Ia menyinggung kembali semifinal dramatis antara Inter dan Barcelona musim lalu, yang disebutnya sebagai romanzesca, penuh kisah emosional dan penebusan bagi banyak pemain nerazzurri, tetapi juga penuh kepahitan bagi Blaugrana karena kesalahan mereka sendiri. Kini, kata Condo, PSG dan Barcelona berdiri di barisan terdepan sebagai favorit, disusul Liverpool dan Real Madrid yang sudah menguras banyak energi. Di balik kekuatan finansial mereka, Condo mengkritik efektivitas financial fair play yang tak akan berarti banyak tanpa adanya batas gaji. Beralih ke Italia, Serie A masih puasa gelar sejak Inter 2010. Musim ini, Napoli dan Inter tetap jadi harapan utama, namun hanya mengisi barisan belakang di antara para unggulan. Dengan kemungkinan transfer besar seperti Brahim Diaz ke Bayern atau Gyökeres ke Arsenal, posisi mereka bisa semakin terjepit. Akankah Inter kembali menulis kisah mengejutkan seperti musim lalu? Semua mata akan tertuju pada undian bulan depan. Tahun ini, para pelatih yang timnya ikut Piala Dunia antar klub menghadapi tantangan besar. Mereka belum punya skuad lengkap dan baru memulai pramusim sekarang, ujar Fabio Capello kepada La Gazzetta dello Sport. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi mereka harus mencoba-coba dalam hal persiapan. Ditambah lagi dengan masalah pemain yang masih di bursa transfer dan target-target yang harus dikejar, lanjutnya. Borussia Mönchengladbach resmi mundur dari perburuan Sebastiano Esposito. Klub asal Jerman ini justru memilih penyerang asal Jepang, Shuto Machino, dari Holstein Kiel. Machino dijadwalkan menjalani tes medis dalam beberapa hari ke depan dan diproyeksikan menggantikan Alassane Plea, bahkan bisa dimainkan bersama tim Kleindienst di lini depan. Belum ada pengumuman resmi soal harga transfer atau detail kontraknya. Sementara itu, Inter kini harus mencari opsi lain untuk menjual Esposito.